Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ayuning Tias akan sedikit menjelaskan tentang Sultan Mahmud II, pendidikan Utsmani zaman modern. Nah, di sini kerajaan Utsmani pada abad awal ke-19 dalam kondisi terpuruk dan terpecah-pecah. Secara praktis, di Turki Utsmani terjadi stagnasi bidang pendidikan sains serta ilmu dan teknologi. Kemajuan militer di Turki Utsmani diimbangi dengan kemajuan pendidikan dan sains. Ketika pihak Eropa berhasil mengembangkan teknologi persenjataan, pihak Utsmani mengalami kekalahan ketika terjadi kontak senjata dengan mereka. Eskalasi konflik di Turki Utsmani semakin kuat, baik secara eksternal. Di tengah terjadinya konflik dan semakin terfragmentasinya daulah Turki Utsmani, Sultan Mahmud II dinilai sebagai penggagas tonggak reformasi Utsmani. Gagasan pembaruan Sultan Mahmud II dalam rangka mempertahankan daulah Utsmaniyah, ia mulai keluar dari tradisi aristokrasi dalam membangun relasi dengan rakyatnya. Di antara pembaruan yang dirintisnya ialah di bidang militer, organisasi kerajaan, hukum, dan yang paling penting dan mempunyai pengaruh besar bagi perkembangan pembaruan di kerajaan Utsmani ialah pembaruan di bidang pendidikan. Pada tahun 1827 Masehi, Sultan Mahmud II mendirikan sekolah kedokteran di kota Istanbul yang bertujuan mendidik dokter militer baru. Sekitar tahun 1830 Masehi, dua lembaga bertujuan untuk militer juga didirikan, yaitu Muzaki Humayun Mektebi yang merupakan sekolah musik kerajaan dan Mektabi Ulumi Harbiye yang merupakan akademi militer kerajaan. Untuk masyarakat umum, ia mengubah pola madrasah tradisional disesuaikan dengan zamannya dan mengikis batu aksa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mira Siska Andeni akan melanjutkan materi. Baiklah, saya akan melanjutkan. Mendirikan madrasah pengetahuan umum dan sastra, Maktabi Arif dan Maktai Ulum Adabi. Siswa di kedua sekolah itu dipilih dari madrasah bermutu tinggi. Di kedua madrasah itu diajarkan bahasa Prancis, ilmu bumi, ilmu ukur, sejarah, dan ilmu politik, di samping bahasa Arab. Sekolah pengetahuan umum mendidik siswa untuk menjadi pegawai administrasi, dan sastra menyiapkan penerjemah untuk kepentingan pemerintah. Di samping itu, Sultan Mahmud II mendirikan pula sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah kebedahan. Kedua sekolah terakhir kemudian digabung dalam suatu wabah, Darul Ulum Hami fi Maktabi Sahni, menggunakan bahasa Pransis. Di sekolah ini terdapat pula buku-buku filsafat dan berbagai pengetahuan umum. Pada tahun 1831, Masehi diterbitkan surat kabar resmi dalam bahasa Turki, Takvim Faqih, yang menjadi bacaan wajib bagi para penjabat kerajaan. Surat kabar ini membuat berita, peristiwa-peristiwa, dan artikel-artikel mengenai ide-ide yang berasal dari Barat. Media ini memberi pengaruh yang sangat luas kepada masyarakat dengan mengkritik terhadap adat istiadat Timur dan memuja Barat dalam kemajuan pengetahuan, kemerdekaan dalam agama, patriotisme, dan meratakan pendidikan. Kemudian materi selanjutnya yaitu pembaruan era Tanzimat. Tanzimat atau dalam bahasa Turki dikenal dengan Tanzimat Ikhari yang berlangsung dari 1839 sampai 1876 Masehi. Tanzimat adalah gerakan pembaruan di Turki yang diperkenalkan dalam sistem birokrasi dan pemerintahan Turki Utsmani semenjak pemerintahan Sultan Abdul Majid, putra Sultan Mahmud II dan Sultan Abdul Aziz. Pada masa ini yang terbaik beberapa pengatur untuk pelancar proses pembaruan. Pembaruan tersebut dimulai dengan diumumkannya deklarasi Gulkani Khouty Sharif Gulkani pada tanggal 3 November 1839. Tanzimat ini tidak dilanjuti oleh Khati Humayah yang diumumkan pada tanggal 18 Februari 1856.
Kata Tanzimat sendiri secara resmi tercantum dalam dokumen kerajaan pada pemerintah Sultan Mahmud II dan periode Tanzimat berakhir pada awal pemerintahan Abdul Hamid II tahun 1880. Pada abad 19 Masehi, Kekhalifan Utsmaniyah mengalami kemunduran yang sangat pesat setelah dilanda sentimen nasionalisme, separatisme, serta keterbelakangan dalam berbagai aspek pemerintahan, hingga dijuluki sebagai The Sixth Man of Europe atau kesakitan di Eropa. Beda halnya dengan negara-negara barat yang sangat maju dalam hal ekonomi, sains, dan teknologi. Pada tahun 1831 Masehi, Sultan Mahmud II sebagai tonggak reformasi Utsmani menerbitkan surat kabar resmi dalam bahasa Turki, Taksi Nifekayi, yang menjadi bacaan wajib bagi para penjabat kerajaan. Surat memuat berita peristiwa dan artikel mengenai ide-ide yang berasal dari media barat. Media ini memberi pengaruh pada masyarakat dengan mengkritik terhadap adat istiadat timur dan memuja barat pada dalam kemajuan ilmu pengetahuan, kemerdekaan dalam agama, patriotisme, dan meratanya pendidikan. Yang awalnya diagungkan oleh Sultan Mahmud II ini berpengaruh pada kebijakan putranya Abdul Mahmud I yang naik tahta menjadi penguasa Utsmani setelahnya. Gerakan pembaharuan Turki atau dalam kurung Tazmiyat ini dimulai dengan diumumkannya deklarasi Gulkhane Khati-i Syarif Gulkhane pada tanggal 3 November 1839 Masehi, yang kemudian ditindaklanjutkan oleh Khati-i Umayyun yang diumumkan pada 18 Februari 1856 Masehi. Di era Tanzimat ini, Kekhalifan Utsmaniyah mulai memberlakukan undang-undang yang terinspirasi oleh Barat. Pemerintahan Majid I mengira bahwa dengan meniru Barat, mulai sistem pendidikan dan hukum publik akan mampu membuat Utsmani bangkit layaknya Barat pada saat itu. Dalam kebijakan politiknya, Sultan Abdul Majid I menawarkan agar Utsmaniyah menjadi bagian dari keluarga negara Eropa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudirmanto, NIM 2011-80217 dari lokal Painamgi. Saya akan membacakan kelanjutan dari pembaruan era Tanzimat. Poin pertama, hingga dalam Kongres Eropa di Paris selama periode Februari sampai dengan April tahun 1856 menghasilkan keputusan bahwa Eropa akan menerima Utsmani sebagai bagian dari mereka dengan syarat harus meninggalkan syariat Islam sebagai dasar hubungan internasional dan mengerti hukum publik Eropa, yang dimana para mulia dari masing-masing pihak harus menghormati kemerdekaan dan integritas teritorial Kekaisaran Utsmani dan menjalin kesamaan pengamatan yang sangat ketat dari keterlibatan tersebut. Poin selanjutnya, akibatnya akan mempertimbangkan setiap tindakan atau peristiwa yang melanda sebagai masalah umum di antara masing-masing pihak yang akan menjadi bagian dari hukum publik Eropa. Poin selanjutnya yaitu Alexander Polana sampai dengan Moleski merupakan perwakilan dari pihak Perancis. Yang selanjutnya, kebijakan Tanzimat atau reformasi yang menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu strategi militer teknologi, yang kedua ekonomi, dan yang ketiga sistem pendidikan yang bergaya kebaratan. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya suatu gerakan, yaitu Gerakan Turki Muda, yang terdiri dari kaum inteligensia yang dipengaruhi oleh pemikiran liberal, dan salah satu faktor dikudetanya Sultan Hamid II. Poin selanjutnya itu dari tatanya pada tanggal 27 April 1909 Masehi dan runtuhnya Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924. Tak hanya sistem pendidikan, periode Tanzimat yang berlangsung 1839 sampai dengan 1876 juga mempengaruhi sistem hubungan dan peradilan yang awalnya syariat Islam secara keseluruhan berganti menjadi peradilan kebaratan-baratan. Mungkin sekian, terima kasih yang telah kami sampaikan materi dari kelompok 3. Kalau ada kurang atau
masih diragukan dalam penyampaian materi kami, silakan ditanyakan di bawah ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.